minta penjelasan tentang ini, Pak. Pemberian santri kehormatan yang diberikan kepada Mas Hasto, Pak Ahok, Mas Pak Jan Farid, Pak Iksan Samawi maupun Bu Sukmawati. Ini dianggap sebagai hal yang aneh karena baru kali ini saya mendengar santri kok kehormatan. Ada mengatakan juga santri itu harus Islam. Bagaimana tanggapan Abah tentang hal ini? Ya sekarang ini kan pola pikir hampir tidak hanya rakyat tetapi pemimpin-pemimpin kita ini kan sangat pendek. Nggak ada sikap-sikap ngomongnya. Nah, coba dilihat itu. Untuk saya tentang pembelaan semen itu ada pastor, ada pendeta, ada biku, semuanya melakukan. Ibu bumi kan maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kan ngadili, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sotikul Wadil Amin. Itu namanya dakwah. Mengajak. Dakwah itu mengajak. Perkara yang menunjukkan hudanya itu lain lagi. Innal huda huda. Yang memberikan huda itu Allah. Kita ini hanya sekedar menyampaikan dengan pola macam-macam. Di antaranya dengan mengajak kidungan, dengan mendatangi tempat-tempat mereka, mengenalkan ayat Quran, ajaran luhur Islam yang rahmatan lil alamin ini kayak apa. Kemudian juga harus peduli kepada mereka yang sedang menderita. Maka kembalinya kepada apa? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yaqulu. Nah kalau yang dibela cuma gubernur, calon gubernur sampai dibelain sholat di jalan, demo, ngabisin energi, memecah belah umat, tapi giliran ada gunung yang akan dihancurkan, padahal di situ ulama besar Jawa dulu itu namanya Syekh Subakir menanam Rajah Kolocokro yang berpikir untuk ketentraman Pulau Jawa. Karena mereka ulama-ulama wali-wali Allah itu berpikir kalau ini rajahnya diambil akan terjadi kegoncangan sebagaimana Pulau Sumatera sehingga terjadi tsunami kan. Nah bukankah gunung-gunung itu adalah paku-paku yang oleh Allah ditanam supaya tidak bergoncang, karena Jawa ini konon adalah bumi Atala atau benua Atlantik yang hilang, yang terbawa oleh arus perubahan alam semesta yang dilakukan, diarsiteki oleh Allah. Nah kembali kepada kenapa santri? Santri itu bukan bahasa Islam. Bahasa Arab ya, Pak? Sama sekali bukan bahasa Arab. Santri bahasa Arab soalnya. Santri itu dari bahasa susastri, sarastri. Pada zaman Hindu, orang-orang yang belajar kitab suci Alkitabiah disebut cantrik dari kepanjangan susastri atau sawastri. Maka tempat ibadahnya disebut sanggar. Ketika para wali masuk mengenalkan keajaiban Islam, lalu menyebut mereka yang belajar itu disebut santri. Ada yang mengartikan santri itu eksantri, itu juga ada. Maka jadi disebut santri, belajar tentang syariat, hakikat dan makrifat. Islam, ihsan, iman. Ada yang mengartikan begitu. Maka santri sholatnya, berdoanya tidak di sanggar tetapi dilanggar. Tapi sekarang ini langgar, nama langgar itu berubah jadi musola. Langgar gede disebut masjid gitu loh. Ini orang salah kaprah karena Indonesia ini sudah tidak belajar sejarah. Dia harus belajar bahasa Sanskrit. Nah, perlu itu. Kalau Pak Jokowi diangkat sebagai anggota kehormatan Kopassus, Pak Jokowi Kopassus enggak?
bukan. Nah, iya. Kalau Pak Wiranto dianggap sebagai pengurus Dewan Kehormatan Karate, Pak Wiranto ahli karate enggak? Belum tentu. Kayak Gus Dur diangkat sebagai anggota kehormatan Perkumpulan Cina Tionghoa Islam. Apa Gus Dur pasti Cina gitu. Sama dengan ketika saya diangkat sebagai Dewan Kehormatan atau anggota kehormatan para pelestari alam. Apakah saya tiba-tiba kemudian terus menjadi pelestari alam? Belum. Jadi ini harus dibedakan santri kehormatan. Yang penting kalau orang Jawa berdakwah itu sing penting dimasukkan ke gawar besar, kalau ke tempat yang lebar dulu, bahwa mereka masih di sana, masih di sana, masih di. Sing penting sudah ada bentengnya. Siapa tahu ketika nanti mendapatkan Buddha dari Allah terus bersahadat. Kan ya kita tidak tahu, wong kita ini hanya sekedar penyampai. Rasulullah sendiri aja tidak menjamin bahwa yang disampaikan Rasulullah semuanya kemudian diterima oleh manusia. Tidak, pamannya sendiri aja justru jadi musuh yang sangat bebuyutan. Kita ini hanya sekedar menyampaikan bahwa Indonesia ini mengalami satu kekrisisan moral, kekrisisan kepercayaan, krisis segalanya yang mengancam integritas bangsa. Nah, bangsa ini dilahirkan oleh 3 tokoh utamanya, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari diwakili oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian Bung Hatta dan Bung Karno. Maka ketika kemudian sekarang terjadi kondisi yang mengerikan begini yang mengancam keutuhan itu, saya satukan koridornya Marhen dan Nahdliyin. Ya Marhen itu ya Nahdliyin, Nahdliyin itu ya Marhen. Tetapi karena kasus pelengseran Gus Dur sehingga agak sempat terpecah. Ini dimanfaatkan oleh Islam transnasional untuk mau menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini harus dilihat dari sisi itu. Saya tidak mau karena dasar negara kita ini Pancasila. Islam tidak perlu harus diwadahi dengan kekhalifahan, kerajaan Islam, dasar Islam. Tidak perlu, wong Islam itu bagaikan air, bagaikan udara. Bagaikan bumi ini yang momot, yang siapa saja masuk di dalamnya dijamin udkhulu bisalamin aminin. Siapa yang masuk akan dijamin keamanannya. Gitu loh. Jadi tidak perlu dia harus kemudian loh ini kiai dari Madura pakaiannya juga coloneng-coloneng gini ya toh, saya pakaiannya biru, sampean jadi katanya penggemar Gus Dur warna hitam ya. Ini kan beda-beda, wadah aja, tetapi intinya hatinya sama, diikat oleh rahmatan lil alamin, menebar cinta menggunakan mata Allah yang bernama Ar-Rahman. Katanya kita kepengen dicintai Allah. Kalau dicintai Allah ya tunjukkan tandanya. Tandanya apa? Kita memandang dengan mata Allah. Mata yang mana? Ar-Rahman. Maka memandang dengan mata cinta. Itulah wahdatul wujud. Mengaplikasikan roh Rabbani yang ditempelkan kepada kita. Kita mau dianggap mengambil kehebatannya. Khalifah di muka bumi. Tapi tugasnya nggak pernah. Tugasnya malah mencabik-cabik bumi. Loh ini khalifah apa penjahat gitu loh. Ini kan harus jelas. Maka kita tarik Mas Hasto sebagai santri kehormatan. Karena apa? Diikat oleh satu. Ketika tidak beragama Islam, budayanya berbeda, pendidikannya berbeda, suku bangsanya berbeda, dia kok cinta kiai, itu namanya santri. Jadi harusnya mereka-mereka yang menuduh kok kenapa kok disantrikan itu harusnya malu. Bahkan mereka menuduh mereka yang justru beragama Islam tidak hormat kepada kiai, sementara orang lain justru hormat. Ini janjiannya sing santri sing endi gitu loh. Jadi ada santri yang belum masuk santri secara Islami, tetapi dia lebih santri, dia lebih Islami daripada ada yang sudah mengaku Islam tapi tidak memiliki semangat tawadhu. Seorang Sayyidina Abu Bakar kenapa digelari As-Siddiq? Karena tawadhu. Begitu mendengar kabar bahwa Rasulullah Isra wal Mi'raj, karena tawaduknya sadaqta. Langsung percaya.
Nah kalau nggak ada sikap tawadhu, bagaimana orang bisa mempercayai agamanya? Bahkan ulamanya yang selama ini memberikan peringatan-peringatan, menyejukkan, malah justru dibikin meme. Kayak saya kemarin sama Kiai Said itu, badan saya anjing, kepalanya saya dan Kiai Said itu, coba bayangkan itu. Justru dikatakan penistaan agama apa ulama itu. Itu santri opo gitu loh. Sekarang giliran ada orang yang kita angkat sebagai santri ribut. Sementara mereka yang merasa sebagai santri datang ke kiai enggak, tabayun enggak, malah memaki-maki kiai. Loh ini santri yang mana sesungguhnya ini? Kan gitu toh. Ini lebih santri siapa gitu loh. Jadi itu biasa lah. Saya juga tidak kaget karena zaman saya ini apa dibanding Gus Dur ilmunya jauh lebih jauh. Gus Dur dibanding Rasulullah ilmunya jauh lebih hebat. Tapi beliau-beliau itu juga diperlakukan. Maka kalau kita mengikuti ajarannya, risalahnya, ya pasti akan mengalami hal yang sama, dilecehkan orang. Nah itu sebagai ujian. Bagi saya itu tidak ada persoalan. Kalau toh dia gembira dengan memaki-maki saya, berarti saya sudah memberikan kegembiraan hatinya dia dan dapat pahala. Nah dia gembira dengan memaki-maki itu, pertanggungjawabannya silahkan dengan Allah sendiri. Gitu aja kok repot. Satu lagi Pak, ini tentang pemberian gelar santri itu ada yang mengatakan harus disunat. Nah itu gimana?